Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Jerman GP. Kayaknya ini cuma satu part karena jedanya cuma seminggu, jadi gosipnya juga nggak terlalu yang bikin riweh seperti seri Mugello kemarin. Jadi di seri Jerman GP ini semestinya sih Joan Mir itu diprediksi bakal turun track. Ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata jarinya yang patah itu, yang retak, sebenarnya nggak patah sih, retak doang. Itu ternyata mengalami edema itu apa ya? Pembengkakan, infeksi, dan itu perlu dirawat lebih lanjut. Jadi nggak bisa langsung turun di Jerman GP karena itu kan jedanya cuma 1, 2, 4 hari. Hari Jumat udah turun track. Jadi emang nggak bisa turun track. Nah, Alex Rins sudah pasti nggak bisa turun. Papa Lukas itu minggu ini dijadwalkan menjalani operasi kedua untuk patah betisnya. Jadi itu kan yang patah dua tuh, yang satu udah patah total, yang satu retak. Nggak retak sih, memang patah sih sebenarnya, nggak cuma retak, patah. Jadi sebenarnya dua tulangnya yang patah, cuman satu itu yang emang patah beneran patah, yang satu retak tapi retaknya itu yang gede gitu, makanya dikategorikan sebagai patah juga. Nah, kemarin itu kalau nggak salah sedang menjalani pemeriksaan karena ada pembengkakan. Nggak dibilang infeksi juga, tapi ada pembengkakan. Jadi dia harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk mengurangi pembengkakannya baru bisa dioperasi. Jadi nanti kita lihat lah akan seperti apa. Sementara Pol Espargaro, sang kakak Alex Espargaro bilang kayak gini, saya itu sebenarnya sedih sama dia. Kenapa? Karena dia pengen banget turun track, tetapi masalahnya tulang belakangnya. Kan udah gue bilang, gue tuh agak bingung dengan dokter Carta yang medisnya MotoGP itu suka sedikit mengecilkan cederanya rider, enggak sih? Waktu itu dia bilang yang jadi masalah besar itu adalah rahangnya. Kalau masalah tulang belakang itu nggak terlalu besar masalahnya dan itu cuma soal waktu untuk bisa kembali sembuh. Faktanya adalah justru tulang belakang itu yang jadi masalah. Jadi Alex Espargaro bilang gini, saya itu sedih untuk adik saya ketemu sama dia. Dan dia itu begitu bersemangat bilang bahwa dia mau turun track. Sayangnya kondisi tulang belakangnya itu tidak memungkinkan untuk turun track. Jadi saya mencoba berbicara dengan dia senyaman mungkin agar dia bisa menerima bahwa ini belum waktunya dia turun track. Jadi Herr Poncharal itu kemarin ditanya kenapa dia nggak turun track. Jadi Poncharal bilang sebenarnya dia itu kondisinya bagus, sehat. Cuman masalahnya adalah tulang belakangnya itu sangat beresiko bila dipaksa turun track. Jadi ada kemungkinan dia sakit. Jadi lebih baik tidak meresikokan diri dia turun track di Sachsenring karena memang sirkuit Sachsenring ini cuman kan karena pendek jadi lu nggak punya waktu untuk sedikit menegakkan tubuh lu sebelum lu nikung lagi. Jadi nikung aja kayak gitu. Jadi Poncharal tuh agak khawatir kalau Paul turun di Sachsenring. Jadi Alexis Espargaro bilang untungnya adalah dia bisa menerima. Nah yang jadi masalah adalah papa kembar ini. Kemarin waktu di Mugello untungnya adalah dia dapat painkiller yang lumayan keren. Jadinya dia nggak terlalu merasa sakit. Tetapi faktanya adalah dia mengalami retak tulang talus itu 2. Jadi dia begitu memasuki pemeriksaan medis di hari Kamis itu dia pakai sepatu khusus. Jadi sebelah itu pakai sepatu khusus. Kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian akan lihat model sepatunya seperti apa. Dan dia masih pakai kruk. Tapi dia keluar dengan tersenyum. Jadi dia bilang secara umum sih nggak terlalu sakit. Cuman memang ini nggak bisa digerakkan. Karena kalau digerakkan ya sakit. Tapi kalau nggak digerakkan, ya nggak sakit. Ya benar juga sih. Pokoknya begitulah. Dan menurutnya Dr. Carter, oke, lu fit to race. Jadi logikanya kalau kita nanti akan membahas Marc Marquez yang cuma retak tulang jempolnya, ya kalau Alex Espargaro yang punya 2 retakan di tulang talusnya, di ankle-nya itu aja bisa untuk turun track, ya mestinya Marc Marquez bisa. Jadi kalau kita pakai logikanya Dr. Carter, ya masuk di akal dia dapat itu race kalau nanti kita bahas Marc Marquez. Nah untuk Honda, kemarin kan gue pikir Stefan Bradl mau turun tuh, ternyata nggak turun. Jadi Honda memutuskan untuk nggak ada pengganti untuk Jordan tadi anggap Joan Mir dan Papa Lukas. Otomatis mereka cuma punya 2 rider. Masing-masing tim, entah itu satelitnya maupun tim pabrikan, sama-sama cuma punya 1 rider.
LCR cuman punya Takaaki Nakagami, pangeran drakor, sementara Honda pabrikan cuman punya jurun drakor. Jadi jurun drakor dan pangeran drakor. Kabarnya sebenarnya Lucio Cecinello, bosnya LCR, itu sempat menawari Petrus, rider baik hati satu itu emang sebenarnya mudah rezeki sih, dia itu saking baiknya. Jadi Cecinello itu memberikan penawaran ke Petrus, mau nggak gantiin Alex Rins? Sebenarnya Petrus sih mau, cuma manajernya Petrus bilang gini, masalahnya adalah dia baru habis cedera waktu race Misano, WSBK Misano. Kalau nggak salah dia tabrakan sama Lekuona apa ya? Dan itu crashnya lumayan gede, jadi masih ada cedera yang menurut dia kalau dipaksakan turun trek di Sachsenring itu akan memperparah cederanya atau memperlambat penyembuhannya. Jadi Petrus menolak. Secara otomatis cuma 2 rider Honda yang turun. Nah, selama jeda race itu gue nggak tahu kenapa, apakah memang sengaja media ABR membahas dan kalau gue bisa bilang memusatkan perhatiannya kepada jurun drakor. Mereka meminta pendapat dari Opa Ago, Giacomo Agostini, mengenai Marc Marquez. Jadi Opa Ago bilangnya kayak gini, Marc Marquez itu adalah rider terbaik. Yang masalahnya adalah Hondanya nggak kasih dia motor terbaik. Jadi ini masalahnya adalah motornya, bukan masalahnya Marc Marquez-nya. Sementara CTG Bernal itu bilangnya kayak gini, kalau begini terus kondisinya Marc Marquez, saya sendiri entah kenapa merasa bahwa bahkan untuk 2024 pun dia nggak akan sama Honda. Padahal CT tahu bahwa kontraknya Marc Marquez ini sampai 2024 kan. Jadi dia bilang, kalau begini terus kondisinya Honda, saya sendiri nggak yakin bahwa tahun depan Marc Marquez itu masih di Honda. Jadi itu katanya CTG Bernal. Jadi Sachsenring ini seperti yang gue bilang di Twitter, kalau kalian follow gue di Twitter pasti kalian bisa mengerti lah karakter gue kalau kalian follow gue di Twitter, macem-macem lah gue omongin. Jadi kan kemarin gue udah bilang, kalau sampai Marc Marquez gagal podium di Sachsenring, itu akan membuat image Honda hancur lebur jadi abu. Kenapa? Karena Sachsenring ini adalah sirkuit di mana Marc Marquez tidak pernah gagal menang. Gue ulang, tidak pernah gagal menang. 11 kali dia di Sachsenring, 11 kali dia menang. Dan rata-rata itu tidak terkejar. Sangat mendominasi. Jadi 11 kali penampilannya Marc Marquez di Sachsenring itu nggak pernah dia gagal menang di sana. Dan selama di MotoGP itu dia menangnya bersama Honda. Jadi udah gue bilang, kalau sampai dia gagal podium dengan Hondanya di Sachsenring, itu berarti image Honda akan hancur lebur jadi abu. Bahkan tanpa perlu ada jari tengah dan segala macam, tanpa perlu ada drama crash dan segala macam, cukup lihat balapannya aja. Kalau dia nggak sampai podium aja, nggak perlu menang, podium aja, itu berarti image-nya Honda udah hancur lebur. Nah, lu bayangin dengan segala macam crashnya dan jari tengahnya, lu bayangin itu Honda punya image sekarang bagaimana. Jadi memang Sachsenring ini bisa dibilang bukan sirkuit yang ramah Ducati kalau melihat sejarah dulu-dulu, karena Ducati ini kan terkenal susah belok. Nah, sementara Sachsenring itu sangat pendek trek lurusnya, lu nikung aja, dan itu menurut secara sejarahnya Ducati agak susah. Jadi Pecco pun berpikir, saya berusaha mematahkan mitos bahwa nggak bisa Ducati menang di Sachsenring, karena kan tahun lalu yang menang siapa? Quartararo. Karena memang Yamaha kan unggulnya di tikungan. Jadi menurutnya Pecco Bagnaia, saya mau mencoba mematahkan mitos itu bersama Ducati. Jadi memang karena treknya pendek, itu aero nggak terlalu berpengaruh di Sachsenring. Kebanyakan mereka cuma pakai winglet. Kalau mau pakai yang aneh-aneh segala macam lower firing itu mereka nggak pakai. Beda dengan di Mugello. Di Mugello kemarin Piro itu pakai firing terbaru yang jauh lebih mirip dengan lower firingnya Aprilia. Dan itu nggak dipakai di Sachsenring. Nah, yang menarik adalah peristiwa di hari Jumat. Jadi di hari Jumat pagi, Aleix Espargaro, papa kembar itu crash lagi. Dan karena dia crash lagi, dia tertatih-tatih lagi. Yang dengar podcast seri Italian GP pasti tahu soal papa kembar yang mengeluhkan mengenai fans Spanyol yang menurut dia menyebalkan. Jadi kemarin gue juga nggak sengaja sih buka-buka Twitter, dan itu muncul di timeline gue. Jadi ketika dia habis crash, itu ada seorang fans Spanyol yang lucunya adalah menghina dia dan Jorge Martin. Jadi
Ini ceritanya sepertinya berawal perkara soal penalti double long lap yang di Portimao kemarin. Karena waktu itu Jorge Martin kan sempat bilang, Marc Marquez ini selama ini memang selalu nyenggol-nyenggol dan gak ada yang perhatiin. Dan dia selalu begitu gaya berkendaranya. Jadi memang dia harus dipenalti supaya memberi efek jerah. Waktu itu Jorge Martin ngomong soal Portimao. Alex Espargaro lebih ekstrim lagi karena kan dia orang Aprilia. Sementara Papa Alex kan dari Aprilia juga. Jadi waktu itu Papa Kembar bilang, masih ingat, gue lupa apakah di seri Austin podcastnya. Jadi dia bilang, Marc Marquez, bayar aja penalti lu, jangan jadi pengecut. Kan lu bilang lu salah, ya bayar aja. Itu gak susah kok, cuma double long lap penalti. Jadi itulah yang ternyata menjadikan mereka sasaran kebencian para fans Spanyol. Jadi di hari Jumat kemarin setelah sesi FP1, itu ada fans Spanyol yang menghina dia dan Jorge Martin. Jorge Martin dan Alex Espargaro itu adalah noda yang sangat memalukan bagi negara Spanyol. Waktu itu Jorge Martin cuma balas dengan hahaha aja. Tapi Papa Kembar ya you know lah, namanya bapak-bapak ya. Jadi dia balasnya kayak gini, saya 19 tahun membalap itu bawa bendera Spanyol. Begitu dibalas sama Papa Kembar, jadi sasaran lah dia. Dibilang 19 tahun lu balapan gak ada sama sekali dapat judul, bahkan untuk menghitung lap pun lu gak bisa. Jadi masih ingat kasusnya Catalan GP tahun lalu, dia salah hitung lap, dia pikir sudah finish ternyata enggak. Itu yang dibahas. Sementara Jorge Martin dibilang dia itu ngomong seolah-olah dia judul, padahal dia gak pernah sama sekali dapat judul. Jadi memang fans Spanyol ini sedikit beda dengan Italia. Kalian masih ingat antara Pecco Bagnaia dengan Enea Bastianini itu kan memang sempat war fansnya, dan mereka sama-sama Italia, tapi nggak ada yang sampai menghina langsung ke ridernya, nggak ada. Ini agak berbeda dengan fans Spanyol yang menurut gua hampir di semua balapan kelas dunia itu didominasi oleh rider Spanyol. Tapi justru itu sepertinya nggak membanggakan mereka. Mereka cuma bangga sama satu orang, Marc Marquez, yang saking merasa dia dipuja sedikit, sorry itu saya kalau menurut gue mentalnya sedikit agak, sorry itu saya agak terganggu dalam tanda kutip. Sorry ya ABR, sorry. Karena ini menurut gue dia mulai berubah sejak Mugello, dia mulai cari ribut terus. Gue nggak ngerti apakah ini ada pengaruh karena dia punya pacar baru, dia pengen menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mendominasi atau rajanya di MotoGP apa gimana, dan dia bisa berbuat apapun yang dia mau, atau memang dia ada sedikit, gue sedikit tertarik dengan kata-kata seorang jurno yang bilang sepertinya Marc Marquez ini nggak ditemani oleh orang-orang yang tepat di sekitar dia. Gue lupa siapa yang bilang, tapi ini persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Stefan Pirer ketika Zarco itu dilepeh dari KTM. Jadi kalau kalian udah ngintil gue lama, kalian pasti tahu ceritanya. Ceritanya waktu itu Zarco naik motor KTM pabrikan waktu itu, sepertinya performanya kurang bagus dan dia merasa motornya itu nggak enak. Sebenarnya nggak kelihatan di kamera publik sih, nggak kelihatan di dashboard, enggak. Tapi waktu itu ada Pit Bierer di situ. Waktu itu Pit Bierer kan sebelum digantikan oleh Guidotti. Jadi dia bilang sama Pit Bierer, ini motor itu potongan kotoran. Saking nggak enaknya itu motor. Pit Bierer nggak pakai ABC, langsung dilepeh, putus kontrak. Nggak kena penalti karena memang KTM yang memutuskan mendepak dia. Jadi memang waktu itu publik kaget kenapa bisa Zarco dikeluarkan begitu saja dari KTM. Ternyata karena dia ngatain motornya sebagai potongan kotoran. Nggak kelihatan di live kamera, enggak. Tapi dia ngomong itu di depannya Pit Bierer. Dia langsung putus kontrak. Masih ingat Papa Nina? Yang waktu itu dia saking keselnya sama motornya, dia memperlihatkannya di kamera live. Begitu selesai balapan, dia ngegas motornya, dan menurut Yamaha itu merusak motor. Sebenarnya sih bukan masalah rusak motornya, tetapi itu merusak image Yamaha, bahwa motor ini emang jelek banget gitu. Itulah kenapa kemarin Papa Nina langsung diputusin kontrak, dilepeh. Itulah kenapa juga gue bilang feeling gue nggak enak nih soal Marc Marquez. Karena memang pabrikan itu bukan berarti mereka nggak kerja. Mereka mencurahkan semua yang mereka bisa untuk membangun motor yang terbaik yang bisa dikendarai oleh rider mereka. Jadi kalau rider mereka nggak menghargai hasil kerja mereka, ya untuk apa lu naik motor kami? Logikanya, bener?
Jadi waktu di hari Jumat kemarin itu memang Mark Marquez jumpalitan, sampai akhirnya terjadilah insidennya sama Zarko. Jadi ceritanya kan memang Zarko keluar tuh dari pit. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian akan lihat seperti apa kondisinya pit lane-nya Sachsenring. Jadi memang pit lane-nya itu begitu keluar lu langsung tikungan 1. Jadi memang lu kondisinya adalah harus melihat dulu apakah ada rider keluar dari tikungan terakhir. Itu kan dia agak berbukit, jadi memang ya kalau lu nggak perhatikan baik-baik, biasanya lu baru bisa lihat mereka ketika mereka mau nikung. Nah itu juga yang terjadi pada Zarko. Dia baru aja keluar dari area pit lane, muncullah rombongannya Marc Marquez. Sebenarnya itu nggak akan ada masalah kalau Marc Marquez nggak crash. Kenapa? Karena itu jauh banget ceritanya, karena memang itu jauh banget dari tikungan. Karena dia baru keluar, karena pas dia balik rider baru nongol dari bukit, dia diamlah di situ ngerem, dia tegakkan motornya. Karena kan itu udah di ujung pintu pit lane dan itu udah mau masuk tikungan 1, dia tegakkanlah motornya untuk memberikan jalan bagi para rider nikung dulu baru dia masuk ke track. Tapi yang dia tidak sangka adalah Marc Marquez crash. Dan Marc Marquez sendiri sebenarnya mengakui kesalahan bahwa gue nggak tahu apakah dia melakukan kesalahan pengereman apa gimana, tapi yang jelas dia bilang saya melakukan kesalahan dan saya kehilangan bagian depan. Sebenarnya sih bukan irresponsible riding juga, karena kan jauh banget, karena itu pintu pit lane. Karena Zarko memang masih di area pit lane, masih jalur pit lane, belum masuk ke jalur track. Nah masalahnya adalah motornya gelinding, crashnya ke arah Zarko. Jadi Zarko bilang, saya itu baru keluar, awalnya saya lihat nggak ada orang. Begitu saya keluar dari area pit lane, saya lihat oh mereka datang dari bukit, itu kan agak berbukit, jadi mereka muncul. Jadi ya sudah, saya tegakkan motor saya mau kasih mereka lewat dulu. Yang saya nggak sangka adalah Marc Marquez crash. Jadi menurut saya itu insiden balapan, nggak ada masalah. Saya cuma berusaha gimana caranya saya mengangkat sedikit badan saya supaya itu motor yang crash ke arah saya cuman menghantam motor saya, nggak menghantam badan saya. Untungnya juga memang saya jatuhnya keras dan bagian pinggul atas saya itu agak sakit, bagian tulang ekor. Itulah kenapa dia agak lama bangun, karena itu kan saraf semua di bawah. Itu memang agak sakit sih, tapi ya syukurlah saya nggak kenapa-kenapa. Yang saya sayangkan adalah Marc Marquez nggak peduli, dia langsung lari ke pit lane. Paling enggak lu tanya baik-baik aja nggak? Ya lu nggak mesti nyamperin juga, ya paling enggak ya lu cari jarak aman lah, terus nanya, lu baik-baik nggak? Ada yang sakit kah? Kenapa kah? Nggak perlu juga minta maaf sih, karena memang sebenarnya itu cuma insiden biasa. Tapi sebenarnya memang lebih baik juga minta maaf sih. Tapi ya kalau nggak minta maaf nggak apa-apa, tapi paling nggak lu tanya lah. Ini enggak, dia emang langsung lari ke pedok. Jadi Zarko bilang, saya mengerti bahwa dia itu mengejar waktu kualifikasi, tetapi kan faktanya itu red flag. Jadi lu lari juga ke pedok percuma, karena kan orang red flag. Waktu itu Marc Marquez beralasan bahwa tikungan itu nggak aman. Jadi dia sengaja nggak menghampiri Zarko di pinggir trek karena dia merasa kalau nanti ada lagi crash ya dia kena. Gua udah bikin orang jadi korban crash, gua lagi jadi korban kan nggak lucu. Dan memang waktu habis sesi FP2 itu Marc Marquez sempat ketemu sama Johan Zarco. Jadi dia nggak datang secara khusus, tapi ketemu di pit lane track begitulah, di belakang pedok mau ke motorhome. Itu ketemu. Apakah Marc Marquez minta maaf? Enggak. Jadi Zarco bilang, enggak, kami cuma ketemu sekilas segitu. Terus dia bilang bahwa dia gugup dan dia sempat ketakutan. Tapi dia sama sekali tidak menanyakan apakah saya baik-baik saja atau tidak. Tidak sama sekali menanyakan. Saya sebenarnya nggak mengharapkan dia minta maaf, tapi setidaknya bertanya, apakah lu baik-baik aja? Karena dia tahu saya itu lama baru bangun. Nah waktu itu Zarco belum ketemu media. Kenapa? Karena dia baru tahu bahwa Marc Marquez itu mengatakan di depan media bahwa soal crash itu kalau ada yang bisa menghindar maka orang itu adalah Zarco, bukan dia. Jadi secara otomatis sebenarnya bahasa halusnya dia nyalain Zarco. ABR bisa bilang dia nggak menyalahkan Zarco, dia cuma bilang bisa menghindar. Itu bahasa halusnya Pak. Jadi ibarat kata, lu mestinya bisa menghindar, jadi gua crashnya nggak ke lu. Cuman karena lu nggak menghindar ya jadinya crashnya ke lu. Ya salah lu sendiri, intinya sih begitu. Tapi dia nggak terang-terangan menuding bahwa Zarco yang salah, enggak. Tapi dia bilang bahwa kalau ada yang bisa menghindar dari crash itu maka orang itu adalah Zarco.
Kenapa? Karena mestinya seorang rider begitu keluar dari pit lane, dia harus melihat apakah ada rider yang muncul dari belakang, baru dia masuk ke track. Nah, kondisinya adalah sebelum masuk tikungan 1 itu kan memang berbukit. Jadi memang lu nggak akan tahu siapa yang di ujung track lurus sana. Lu baru bisa lihat rider datang dari belakang itu kalau sudah mau masuk tikungan 1, mereka muncul dari bukit. Jadi yang memang sebenarnya menurut gua sih bukan salah Sarko juga. Dan Sarko bilang kayak gini, saya menerima itu sebagai insiden balapan biasa karena itu memang nggak ada yang salah. Saya nggak salah, Marc Marquez juga nggak salah. Kenapa? Karena memang saya baru bisa melihat rider muncul dari belakang itu kalau mereka sudah melewati bukit, mau masuk ke tikungan 1. Nah, saya sudah terlanjur keluar, tapi saya belum masuk ke track dan saya sudah mengerem, memberikan kesempatan mereka lewat. Jadi saya tidak bisa menerima bahwa Marc Marquez mengatakan itu salah saya. Saya tidak menyalahkan dia. Tidak ada yang salah karena ini insiden biasa. Itu bisa terjadi. Untungnya adalah kami berdua baik-baik saja. Tetapi saya tidak terima saya disalahkan. Dan gara-gara itu ABR dan jurnal ABR, jurnal Spanish dan Inggris dan segala macam yang sangat mendukung Marc Marquez itu mempermasalahkan letak pit lane. Jadi gue tuh mikir gini, 11 tahun Marc Marquez balapan di Sachsenring, adakah dia komplain soal pit lane? Nggak ada. Adakah kalian komplain soal pit lane selama ini? Nggak ada. Nanti Marc Marquez terlibat masalah, baru kalian komplain itu pit lane di situ. Bener? Selama ini nggak ada yang pusingin. Bahkan ketika Maverick Vinales hampir nyambar Alex Marquez pun, nggak ada yang pusingin. Tapi begitu Marc Marquez terlibat di dalamnya, baru diributin. Dan Marc Marquez seperti biasa, gue udah bilang dia ini ketua geng. Dia bilang apa? Saya sudah ketemu sama RD. Dan RD akan membuat peraturan bahwa rider manapun begitu keluar dari pit lane harus memperhatikan rider yang muncul dari belakang. Kalau terjadi kesalahan, maka itu akan menjadi salah dari rider yang keluar dari pit lane dan akan dikenakan penalti. Lu bayangin begitu dia bersabda jadi aturan, men. Jadi gue tuh agak-agak lucu dengan Jorno yang bilang bahwa ini gara-gara masalah layout pit lane. Selama ini 11 tahun Marc Marquez mendominasi di Sachsenring, adakah yang pusingin itu pit lane? Gak ada. Maverick Vinales, Papanina hampir nyamber Alex Marquez ketika keluar dari pit lane karena Alex Marquez memang lihat dia, tapi dia nggak ekspektasi bahwa Papanina bakal crash. Itu nggak dipermasalahin. Begitu Marc Marquez sama Sarko kejadian, baru diributin salah pit lane-nya. Jadi gue bilang, itu sama dengan lu nyalahin batu nggak kenapa-kenapa lu salahin, lu tersandung batu yang salah. Jujur gue mengakui sebelum seri Jerman GP ini gue tuh sempat kasihan sama Marc Marquez. Gue cuman pikir mungkin dia ini stres berat karena dia nggak pernah finish, jadi dia sedikit berubah karakternya. Gue sempat kasihan, tapi begitu di FP2 dia nyalahin Sarko, gue tuh yang bilang, sorry tuh saya, ini orang kok agak-agak bangset ya. Maksud gue gini, kalau lu memang mau bicara sama RD soal apakah rider yang keluar dari pit lane itu perlu hati-hati atau enggak, itu enggak masalah. Tetapi yang masalah adalah lu menyalahkan Johan Sarko. Itu yang menurut gue udah lu yang bikin masalah, lu bikin orang hampir cedera, lu bikin patah motornya orang, tapi lu nuding dia yang salah. Lu merasa dia sebenarnya wajib menghindar, padahal itu bukan salahnya Sarko. Karena memang kondisinya masuk tikungan 1 itu agak berbukit. Lu nggak akan bisa lihat rider yang datang kecuali mereka sudah melewati itu bukit mau masuk ke tikungan 1, baru lu lihat oh ada rider, baru lu ngerem. Jadi memang kondisinya pit lane-nya Sachsenring ini agak berbeda dengan kondisi kalau kalian ke kota Austin, itu kan tikungan 1-nya agak di bukit. Jadi kalian bisa lihat rider dari belakang karena dia agak di bawah posisinya. Nah ini bedanya dengan Sachsenring yang memang berbukit untuk masuk tikungan 1. Jadi lu baru bisa lihat mereka nongol itu kalau sudah mau masuk tikungan 1, baru nongol dari bukit. Dan kalau dia munculnya cepat ya maaf, ini memang bedanya sama Austin. Jadi menurut gue memang Sarko nggak salah sama sekali.
Makanya gue tuh sempat kasihan sama dia, akhirnya jadi nyesel gue kasihan sama dia, nih orang lumayan bangsat juga ternyata. Sorry to say. Makanya di Twitter gue bilang ini kayaknya santan instan dianyepin, kayaknya sakit banget nih kalau sekali dibayar nih santan instannya. Dan ternyata memang semesta itu adil. Jadi apakah Mark Marquez berhenti membuat keributan di hari Jumat? Enggak. Dia bikin ribut lagi sama Bes di hari Sabtu pagi di FP4. Jadi waktu itu kan hujan. Dia ngintil Marco Bes. Jadi sepertinya kalau menurut gua dia itu sedang menguji apakah Bes ini bisa dipakai buat towing di kualifikasi. Jadi dia ngintil. Kalian masih ingat apa kata Papa Nina di Mugello? Kalau ada orang ngintil gua, entah siapapun yang ngintil, kalau gua ngerem ya gua ngerem. Terserah lo mau nabrak kayak di situ, lo mau ngapain kayak di situ. Kalau gua ngerem ya gua ngerem. Salah sendiri lo di belakang. Itulah yang dilakukan oleh Marco Bes. Dia ngerem mau masuk ke pit lane, sepertinya dia sadar dia diikuti. Jadi dia ngerem dan dia mau masuk ke pit lane. Mark Marquez karena hujan sepertinya dia juga nggak bisa konsentrasi, nyiumlah dia pantat motornya Marco Bes. Jadi Bes bingung, lu ngapain nyundul-nyundul gue? Mark Marquez marah karena dia merasa lu ngapain ngerem tiba-tiba. Dan tentu saja dapatlah dia warning dari RD. Kenapa? Karena Mark Marquez nggak suka. Kalau Mark Marquez nggak suka, itu berarti lu dapat sesuatu dari RD. Udah gue bilang, RD kembali ke mental lamanya, kembali memanjakan Mark Marquez. Karena mereka sempat memberikan hukuman ke Mark Marquez, ternyata mereka dihajar oleh MotoGP Corp. Jadi memang mentalnya kembali ke apa kata Mark Marquez aja lah. Itu mereka kembali ke mental yang seperti itu. Jadi Marco Bes dapat warning dari RD bahwa itu adalah perilaku yang mengancam keselamatan pengendara, katanya. Nah, ini yang menjadi bahan lagi ketika kualifikasi. Mark Marquez crash di tikungan terakhir, tikungan 13. Jadi dia crash itu di seberangnya daerah pit lane. Dia langsung menyeberangi track. Padahal itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang kan lagi cetak lap. Lu mana tahu kalau ada orang lagi hot lap dari belakang. ABR membela lagi idolanya, dia bilang tapi itu kan yellow flag. Justru karena yellow flag itu rider masih diizinkan untuk lewat di track, cuman memang nggak boleh menyalip. Ketentuan yellow flag adalah lu nggak boleh menyalip, dan lu kalau cetak hot lap lagi ada yellow flag di situ otomatis lap lu cancel. Tapi bukan berarti lu nggak boleh lewat atau memperlambat, enggak. Beda ketentuan dengan red flag. Kalau red flag, lu otomatis memperlambat motor lu dan lu masuk pit lane. Itu aja ketentuannya. Jadi memang kalau lu nyebrang track di situ, ya memang itu berbahaya. Apakah Mark Marquez dapat peringatan? Enggak. Jadi Marco Bes kualifikasi berikutnya dia crash, sama dia nyebrang juga. Terus ditanyalah dia sama Jordan Aber, lu kenapa nyebrang-nyebrang? Itu kan berbahaya. Jadilah Bes bilang, Mark Marquez kan bisa, ya berarti gue juga bisa dong. Mestinya kan seperti itu. Saya loh tadi pagi dapat warning dari RD, alasannya adalah saya mengerem itu membuat keselamatan rider lain terganggu. Lah apalagi itu nyebrang track. Jadi Mark Marquez itu seolah-olah bisa melakukan apapun yang dia mau dan gak ada yang negur. Giliran saya itu ditegur. Jadi kalau perkara saya nyebrang track itu saya lagi dipanggil sama RD, itu akan jadi masalah. Kita akan ribut. Kenapa? Karena Mark Marquez juga melakukan itu dan gak ada yang pusing. Sementara kalau soal tadi pagi itu saya dapat warning, sebenarnya Mark Marquez sudah pernah melakukannya di masa lalu dan dia nggak dapat warning. Bahkan ada rider lain yang crash gara-gara itu, menyentuh ban belakang dia akhirnya crash. Karena dia ngerem dalam tiba-tiba. Nah sementara saya ngerem karena saya mau masuk pit lane, disalahin. Dan gara-gara itu juga Marco Bes jadi lagi sasarannya ABR. Jadi memang gue setuju dengan papa kembar ini, memang fansnya Spanyol nih memang agak-agak lain. Memang rata-ratanya ABR sepertinya. Oke, itu aja podcast kali ini. Sampai ketemu di part 2. See you next time guys. Bye-bye.